Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Tidak terasa kita sudah masuk minggu kelima untuk ibadah di rumah aja. Masih ada sukacita kan? Nah, kalau begitu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di rumah. Cari tempat duduk yang nyaman, siapkan Alkitab, dan jangan lupa persembahannya ya. Ajak juga orang tua atau kakak adik untuk ibadah bersama. Sudah siap? Ayo kita angkat pujian Allahku besar, kita nyanyikan bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, sekarang saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah walaupun di rumah saja. Tapi kami yakin bahwa Tuhan Yesus tetap menemani kami di sini dan Tuhan Yesus juga menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati hati dan pikiran kami supaya kami mampu memahami apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang saatnya kita membuka Alkitab kita yang sudah kita siapkan tadi. Mari kita buka bacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Kita akan menyaksikan melalui tampilan video animasi berikut ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Nah, sudah menyaksikan video tadi?
Sudah paham belum? Kalau belum, kakak punya cerita yang bisa kalian lihat supaya lebih mudah dimengerti lagi. Ayo kita lihat. Duh, bosen nih di rumah terus. Main ke rumah Cindy aja terus beli jajan deh. Jangan kak, kita kan nggak boleh keluar dulu. Nanti aku bilangin ibu loh. Nih, tapi jangan bilang ibu ya. Tapi kan itu berbohong kak. Kita kan nggak boleh berbohong. Tapi kita kan memang nggak boleh keluar. Hati-hati kak, banyak virus. Oh iya ya. Ya udah deh, yuk kita main bareng. Oke, sekarang coba jawab pertanyaan dari kakak ya. Kalian sudah mendengar dan memahami cerita tentang dusta mahkamah agama kan? Nah, coba tebak, apa kata lain dari kata dusta? Siapa yang tahu? Betul, jawabannya adalah bohong. Jadi dusta itu sama dengan bohong. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang tahu arti dari berbohong? Kalian tahu artinya bohong? Nah, good. Hebat. Semua tahu ya artinya berbohong. Siapa yang pernah berbohong? Kalian pernah? Coba diingat-ingat lagi. Nah, kalau begitu dari cerita tadi yang sudah diperankan oleh kakak-kakak, siapa yang berbohong antara kakak atau adik? Siapa yang berbohong antara kakak dan adik? Ya, betul. Si kakak yang sudah berbohong. Nah, tadi berbohongnya soal apa ya? Ingat nggak? Ya, kalau kalian ingat bohongnya tentang apa, bagaimana reaksi sang adik? Apakah dia marah? Apakah dia mendukung kebohongan kakaknya? Nah, pasti si adik mengingatkan kakaknya supaya tidak berbohong lagi, ya kan? Nah, good, semua anak-anak Tuhan sudah bisa menjawab. Jadi kalian tahu ya bagaimana yang berbohong dan mana yang tidak berbohong. Jadi kalian sudah tahu ya kalau berbohong itu tidak baik. Adik-adik, sekarang saatnya kita beraktivitas. Nah, ayo kita ikuti bagaimana cara membuat gelas putar dari bahan-bahan yang sederhana dan ada di rumah. Ayo kita lihat. Oke, aktivitas kita hari ini adalah membuat gelas putar. Bahan yang dibutuhkan adalah 2 gelas kertas, spidol, gunting, pensil, dan cutter. Cara membuatnya adalah 1 gelas kita buat lubang, kemudian ambil pensil dan kita beri tanda 3 titik, membuat 3 titik. Lalu setelah itu kita gambar tangan, gambar kaki, dan gambar mulut. Setelah selesai, kita hias dengan menggunakan spidol. Terserah gambar apa saja yang ingin kalian gambar. Inilah gelas putar yang sudah jadi. Kita tulis, hati-hati gunakan. Kemudian yang di bawah sendiri, boleh diberi nama kalian. Nah, nanti pada waktu menyanyi, kita bisa bernyanyi sambil kita putar gelas ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, dan hati-hati gunakan mulutmu. Anak-anak terserah untuk membuat hiasannya. Demikian. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan yang sudah disiapkan. Mari kita kumpulkan persembahan sambil bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan
Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, dan tutup mata. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk sekolah kami yang sedang libur dan kami belajar dari rumah. Berikan kami semangat dan rajin untuk belajar. Kami berdoa juga untuk pekerjaan orang tua kami. Berikan rezeki yang cukup bagi keluarga kami. Juga kami mohon diberikan kesehatan bagi keluarga kami. Dan yang terakhir, kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Semoga Tuhan memberkati. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, dengan demikian kita akan mengakhiri ibadah minggu kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah kita dengan baik dan sudah menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, mari kita untuk menutup ibadah kita nyanyikan lagu Aku Anak GKJW bersama-sama.